Kabur lagi. Wadah besi rusak ini. Bahkan tak bisa tangkap ayam hutan. Malah melukai tanganku. Kakek bilang ini berharga. Malam ini Bakal lapar lagi. Telur. ternyata ini telur ayam hutan. Sekarang makan telur sudah sangat beruntung. Apalagi telur ayam hutan yang langka. Pasti harum sekali kalau direbus. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Wadah besi rusak ini bisa menggandakan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ini bukan mimpi, ini nyata. Benar-benar telur ayam hutan. Tempat ini sama seperti yang kakek katakan. Ini tempat kumpulkan kekayaan. Wadah yang bisa menggandakan segala sesuatu. Banyak sekali telur ayam hutan ini. Aku sisakan sebagian untuk dimakan sendiri. Sisanya aku jual di pasar. Di zaman sekarang, telur adalah barang yang sangat langka. Pasti laku keras. Pasti laku dengan harga bagus. Wadah pengumpul harta ini adalah benda yang sangat berharga. Tidak boleh dibawa seenaknya begitu saja. Kalau sampai direbut orang lain, bukankah usaha kita sia-sia? Harus cari cara untuk menyimpannya dulu. Baskom harta karun ini ternyata bisa masuk ke dalam tubuhku. Kalau begitu, bukankah kita tak perlu ketahuan? Hei semuanya, ayo lihat sini. Zaman sekarang pengemis buka lapak jualan. Benar-benar aneh ya, apa yang dijual pengemis? Yang aku jual ini adalah barang bagus yang sangat jarang ditemui. Kamu pengemis kecil miskin. Apa barang bagus yang bisa dijual? Kalau begitu, lihat baik-baik ya. Waduh. Ya Tuhanku. Ini telur ayam hutan. Telur ayam hutan barang langka loh. Nilai gizinya sangat tinggi. Wah, pengemis kecil ini banyak banget. Bagi kalian ini barang langka. Aku punya wadah buat menyalin segalanya. Telur tersedia banyak sekali. Gadis kecil, telur ayam hutanmu ini segar banget. Jualnya berapa? Aku ingin beli untuk cucuku buat menambah gizi badannya. Telurku 3 sen per biji. Apa 3 wen? Murah banget ya. Telur sekarang 10 koin per biji. Telur liar ini cuma 3 koin. Nona kecil, jangan bohongin aku ya. Nyonya, kamu tidak salah dengar. Memang 3 wen per butir. Oh, ambilkan aku 10 butir. Oke deh. Telur liar ini benar-benar murah banget. Malam ini kita bisa makan enak sekali. Telur liar 30.000 per butir. Siapa cepat dia dapat? Siapa lagi? Aku hampir kesabaran. 8, 8, 8, 19, 9. Total keuntunganku hari ini 90.000. Dengan uang sebanyak ini, aku nggak perlu lagi kelaparan dan mengemis di jalanan. Sekarang, tidak khawatir makan. Aku tidak bisa jual telur liar. Guci harta karun. Keluar. Guci harta karun. Keluar. Karena guci harta karun ini bisa menggandakan telur. Apakah koin tembaga juga bisa ya? Wah, beneran bisa loh. Uang di sini 300 lebih banyak. Kalau aku terus menyalin seperti ini, bukankah aku bakal punya uang gak habis? Ternyata kemampuan menyalin baskom pengumpul harta ini ada batas jumlah kalinya. Barang yang sama hanya bisa disalin 1 kali saja. Kalau begitu, aku cuma simpan uang ini dulu, nanti besok cari cara lain saja. Barang yang sama. Baupen hanya bisa disalin sekali. Kalau mau cari uang banyak, harus cari barang yang lebih bernilai. Hal yang lebih berharga, ya? Baskom ajaib ini bereaksi sendiri loh. Itu barang apa ya? Pergi lihat sana. Ternyata itu sepotong besi tipis. Besi ini nggak berharga. Jangan-jangan ini barang berharga ya? Nona kecil, mau cari apa? Silakan pilih sesuka hati. Ini semua barang rumah biasa.
bagus dipakai, dan murah meriah. Pak, besi ini apa ya? Ini harganya berapa? Aduhai. Yang kamu maksud itu ya? Aku juga nggak tahu benda ini. Kira-kira dari pot besi yang jatuh. Kalau kamu suka, aduh, ambil aja cuma 50.000. Simpan di tempatku, juga makan tempat. Oke, nih. Hehehehe. Lempengan besi rusak ini kelihatannya memang benda biasa. Nggak ada yang istimewa. Tapi kenapa bisa saling merespon dengan baskom pengumpul hartaku? Sudahlah, aku masukin dulu coba. Lihat nanti, mungkin ini barang berharga. Wah, mangkuk harta karun ternyata naik level. Aku tak tahu hasil upgrade-nya. Apa gunanya? Wah, mangkuk ini udah pecah parah gini. Mendingan coba pakai ini dulu aja. Mangkuk harta karun level baru ini bisa menyalin dan naik level lagi. Ini hebat banget sih. Jual mangkuk porselen ini di pasar. Kayaknya bisa dapat untung banyak. Hey Nona Song. Hari ini jual telur lagi ya. Telur yang kamu jual kemarin. Segar dan murah banget. Istriku bahkan sengaja ngomong ke aku. Beli lebih banyak kali ini ya. Terima kasih atas apresiasi kalian semua. Hari ini aku tidak jual telur. Apa? Jual apa kalau bukan telur? Aku jual barang bagus. Apa? Ada yang lebih bagus lagi? Cepat keluarkan biar kita lihat. Wah, ini cuma mangkuk. Siapa yang ambil barang itu? Kira ini mangkuk pecah. Berapa harganya? Di pasar, 10 yuan dapat banyak. Teman-teman, ini bukan mangkuk biasa loh. Pasti sangat berharga. Kalau sampai ketinggalan hari ini, nanti susah sekali untuk membelinya lagi. Kamu Nggak bisa dibeli lagi loh. jangan banyak membual di sini. Mangkuk rusak ini, harganya berapa? Gadis kecil, mangkuk porselen hijau milikmu ini. Bolehkah saya yang tua ini melihatnya? Tentu saja boleh. Ini, Bagus, bagus, bagus. barang ini memang sangat berharga. Bukankah ini cuma mangkuk rusak? Apa yang begitu istimewa sih? Kalian tidak mengerti hal ini. Mangkuk ini terlihat biasa saja, tapi bukan yang di pasar. Mangkuk porselen buatan kasar itu. Ini mangkuk longkuan asli. Benar-benar pantas disebut. Koleksi langka, tingkat tertinggi. Mana mungkin barang koleksi super langka? Benarkah begitu? Bagaimana mungkin mangkuk rusak yang dipegang pengemis kecil? Mana mungkin itu barang asli? Dasar kamu bilang ini barang asli? Lihat warna glasir mangkuk ini. Ini ciri khas longkuan unik. Tungku biasa tidak bisa buat ini. Yang lebih langka lagi adalah mangkuk ini kondisinya sempurna. Tidak ada kerusakan sedikit pun. Hanya ada satu buah saja. Nilainya 20 tile. Apa? 20 tile? 20 tile? Itu pendapatan petani biasa setahun. Tidak terpikir mangkuk porselen biasa. Ini salinan upgrade dari piring lama. Ternyata sangat berharga. Sayang sekali. Mangkuk longkuan ini cuma ada satu. Kalau bisa dikumpulkan menjadi sepasang, nilainya bisa berlipat ganda. Pak, ucapan Anda itu salah. Siapa bilang cuma satu mangkuk ini? Nona, maksud ucapan Anda itu, jangan-jangan, bagaimana mungkin bisa begitu? Mangkuk longkuan ini sangat langka. Aku tak temukan satu pun seumur hidup. Gadis kecil, bagaimana bisa dua? Apa? Ternyata benar-benar ada dua buah, dan keduanya persis sama. Benar-benar tidak terbayangkan. Nona, saya mau bayar mangkuk ini. Apa? 120 tile. 1, 2, 0. Nona, maukah kamu jual ini? Nona, saya jujur kok. Aku cari mangkuk longkuan bertahun-tahun. Tak terduga ditemukan di sini. Ini akhirnya impianku terwujud. Asalkan Nona bersedia melepaskannya. Harganya masih bisa kita negosiasikan. 120, saya jual ke kamu ya. Dua mangkuk porselen ini, temukan pemahamannya. Terima kasih banyak, Nona. Karena transaksi sudah selesai. Baik, saya tidak ganggu Nona lagi. Tak sangka mangkuk jelek ini laku 100 tael. Kalau saya tahu sebelumnya mangkuk ini, Sangat berharga seperti ini. Tadi saya pasti sudah membelinya. Kali ini saya rugi besar sekali. itu kan 120 loh. Baskom ajaib ini sangat keren. Aku dapat 100 perak. Dengan adanya dia, saya pasti bisa menjadi wanita terkaya. Siapa sih itu? Berani sekali bertingkah semena-mena. Apa yang mereka lakukan ini? Semua orang berkata, dinasti Dayong negara terbesar. Menurut saya tidak sehebat itu juga. Dinasti yang begitu besar ini, tidak ada barang berharga yang layak. Berani bilang negara terbesar dunia? Sangat konyol sekali.
Kekaisaran Dayong kita, negara agung. Indonesia luas dan kaya sumber daya. Harta karun langka tak terhitung jumlahnya. Ini bukan urusanmu. Kenapa? Tidak terima? Kalau begitu, keluarkan hartamu. Ayo adu harta dengan kami. Apa? Adu harta? Mantle. Aku Mahua, utusan Gauchang. Atas perintah Raja Negaraku, aku datang lihat negeri agung ini. Sekalian menyaksikan harta-harta langka milik kalian, tapi sepanjang perjalanan ini, benar-benar sangat kecewa. Tidak ada barang bagus di sini. Ini juga berani disebut negara besar? Utusan negara asing kecil berani sekali bicara sombong seperti itu. Lihat saja Kekaisaran Dayong kita. Negeri kita punya banyak harta langka. Kekaisaran Dayong, kita selalu rendah hati. Kalian sangat tidak sopan. Membawa beberapa benda biasa saja. Sudah pamer kesombongan di sini. Kau masih membantah keras di sini. Kalau begitu, keluarkan hartamu. Ayo adu harta denganku. Aku punya baskom harta di sini. Perlombaan harta yang sepele ini, apa yang perlu ditakuti? Maha ini sangat sombong sekali. Hari ini, kita buat mereka lihat kekuatan negara Dayong kita. Karena kamu bersikeras untuk bertarung, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Hanya kamu seorang pengemis kecil juga pantas bertarung denganku. Benar-benar konyol sekali. Pengemis, lalu apa? Selama dia adalah orang Dayong, semua bisa bertarung demi negara. Hari ini, aku jaga martabat Dayong. Kekaisaran Yongku masih punya orang hebat. Apalagi kekurangan harta karun. Bagus. Bagus sekali, bagus sekali. Bagus sekali. Sombong sekali. Hari ini aku lihat apa yang bisa kau berikan untuk mengalahkanku. Yang Mulia Putri. Buruk sekali. Apa yang membuatmu panik seperti ini? Lapor Yang Mulia Putri. Utusan Gauchang bicara sembarangan di jalan. Mengejek Dayong kita tak punya harta. Apa? Utusan Gauchang berani semena-mena di Dayong. Menghina Dayong kita. Benar-benar kurang ajar. Jangan khawatir, Yang Mulia Putri. Aku duta itu berteriak keras di jalan. Seorang pengemis maju tanpa ragu. Memarahi kesombongannya di depan umum. Daripada bersaing, mari berdamai. Aku ingin kalahkan dia sendiri. Menjunjung tinggi wibawa negara Dayong kita. Wah, orang yang sangat berani. Benar-benar berkah bagi negara Dayong kita. Ikut aku pergi melihatnya. Jika Gauchang curang, aku akan buat mereka bayar. Siap. Katakan, mau bertarung barang antik? Gampang, kita masing-masing keluarkan satu harta. Siapa yang hartanya lebih bernilai tinggi, dialah yang dinyatakan menang. Orang kalah, tinggalkan hartanya. Jika kalian yang kalah, bukan hanya kepada kami meminta maaf. Aku Duyong tak punya harta. Lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Konyol sekali. Kita sama sekali tidak mungkin kalah. Jika kita yang kalah, aku mewakili Gauchang bukan hanya untuk kalian meminta maaf. Semua harta pertarungan ini jadi milikmu. Bagaimana? Baik, ayo mulai saja. Kalian dengar kabar belum? Pengemis wakili Dayong bertanding harta Gauchang. Apa barang bagus dari pengemis? Kalau Dayong kita kalah, kita pasti kehilangan seluruh muka. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana menilai nilai barang? Dan menilainya. Harus ada orang yang adil dan hebat untuk menilai ini. Saya jadi penilai lomba harta ini. Dia master berharga nomor 7. Chin Henian. Chin Henian menilai harta. Hanya dengan sekilas pandang, sudah bisa membedakan asli dan palsu, menentukan usia barang, menaksir nilai. Tidak pernah salah sedikit pun. Wah, Master Qin sendiri datang memimpin pertandingan harta karun ini. Hari ini ada pertunjukan hebat. Istri yang beli mangkuk di pasar. Dia Qin Henian. Kamu Chin Henian, Master Dayong nomor 1. Benar, itu saya. Persaingan ini penting untuk kedua negara. Tidak bisa dianggap sepele. Saya merasa saya masih mampu tanggung jawab ini. Saya akan jaga sikap adil. Berdasarkan fakta nyata, sama sekali tidak memihak. Saya tidak tahu, utusan kotak ajaib. Apakah ada keberatan? Nama besar Tuan Chin. Kami semua sudah pernah mendengarnya. Chin Master menilai pertarungan harta ini. Saya tentu tidak keberatan. Kalau begitu, tidak ada keberatan. Mari kita mulai. Siapa yang mau tampil dulu? Saya duluan. Ini. Lihatlah kalian semua. Ini adalah... Ternyata ini mutiara Laut Selatan. Ini harta kerajaan Gauchang. Mutiara ini ada di laut. Butuh kerang ajaib berumur 100 tahun. Penangkap mutiara biasa hampir tak lihatnya seumur hidup. Senang bertemu di sini hari ini. Apa? Benarkah itu?
Gao Chang ikut lomba harta hari ini. Ternyata mengeluarkan harta seberharga itu. Tampaknya mereka sangat yakin untuk menang. Nona Song mungkin kalah kali ini. Kalau memang begitu, di mana harga diri kerajaan Dayong, mohon Tuan Chin yang terhormat untuk menilai harganya. Mutiara ini besar dan bulat sempurna. Sama sekali tidak ada cacat. Menurut pendapat orang tua ini, nilai mutiara ini 1200. 12000 Aduh, 1200. bisa beli rumah besar di Daging. Tidak menyangka mutiara ini ternyata sebegitu berharga. Sepertinya kali ini Dayong akan kalah. Dayong ini ya, bukankah kamu menganggap diri negara teratas? Kok cuma punya kemampuan segini doang? Hari ini, kalau kalian punya harta lebih berharga dari mutiaraku, tentu saja kami yang kalah. Sayangnya, kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun. Ternyata Dayong tidak lebih dari itu. Pertarungan harta karun kali ini, negara Gao Chang, kami pasti menang. Cuma sebutir mutiara kecil doang. Apa yang begitu berharga? Apa yang kamu katakan? Mutiara Jiaozu Laut Selatan milikku. Nilainya bahkan kamu berani sekali meremehkannya begitu. 1200 adalah harta negara. Ternyata tidak sehebat itu juga. Kamu, baiklah. Aku pengen lihat kamu. Harta pengemis kecil ini luar biasa. Kalau gitu, lihat baik-baik ya. Hah? Apa ini mutiara malam? Mutiara malam. Ternyata ini mutiara malam. Mutiara malam? Tidak mungkin. Mutiara malam ini pasti palsu. Kamu pengemis kecil punya mutiara malam? Harta karun langka seperti ini. Koleksiku bisa menyalin dan meningkatkan apapun. Mutiara duyungmu sangat berharga. Tetap saja cuma benda biasa. Mutiara malam ini, salinan dari Gucci harta. Ini jauh lebih berharga. Tidak mungkin. Mutiara malam ini pasti palsu. Kamu bohong dengan barang palsu. Asli atau palsu? Tuan Qin bisa memeriksa sendiri. Bukan, ini bukan mutiara malam. Apa-apaan sih? Apa? Kalau ternyata bukan mutiara malam, berarti dia bakal kalah dong. Ini bukan mutiara malam. Apa? Kalau bukan mutiara malam, terus ini manik-manik apa? Aku udah duga begitu. Ini sama sekali bukan mutiara malam. Ini barang palsu yang kamu bawa. Tuan Qin yang terhormat, ini bukan mutiara malam kan? Ini memang bukan mutiara malam biasa. Mutiara malam biasa bersinar di gelap. Dan cahayanya pun sangat lemah. Mutiara ini memancarkan cahaya putih menyilaukan di siang hari. Ini adalah mutiara bulan terbaik dari mutiara malam. Apa? Mutiara. Cahaya bulan. Apa itu mutiara cahaya bulan? Apa itu? Mutiara cahaya bulan. Tuan Qian yang terhormat, apa sebenarnya mutiara cahaya bulan ini? Mutiara bulan terbentuk dari ki alam semesta yang telah melewati ribuan tahun dan bukanlah mutiara cahaya malam biasa. Saya seumur hidup mengidentifikasi harta karun. Hanya tercatat di buku kuno. Pernah melihat catatannya. Hari ini malah melihatnya di sini. Harta sehebat ini. Benar-benar keberuntungan seumur hidup. Boleh saya tanya, Tuan Qin, berapa nilai manik ini? Menurut pandangan saya yang sudah tua, nilainya 1200. 1200. Wah, kira harta langka berharga. Ternyata nilainya sama dengan mutiara laut negara Gao Changku. Semuanya 1200. Jadi kamu sama sekali tidak mengalahkan saya. Begitu? Satu ini memang tidak bisa mengalahkanmu. Kalau dua gimana? Ini. Siapa bilang? Saya punya dua. Apa? Benar-benar ada dua. Sangat tidak terbayangkan. Ya, benar-benar ada dua permata super. Bagaimana mungkin ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Manik cahaya bulan yang begitu berharga. Bagaimana mungkin ada dua? Koleksiku lebih dari sekadar upgrade. Masih bisa diduplikasi. Punya dua pun apa yang aneh? Mohe. Aku punya dua butir mutiara Yuehua. Kamu punya mutiara Laut Selatan? Bisa keluarkan berapa butir lagi? Utusan Mohe. Apakah kamu punya dua mutiara Laut Selatan? Mutiara Jiaohai Laut Selatan. Ini adalah harta peninggalan negara Gao Chang. Hanya tersisa satu di seluruh dunia. Sangat berharga tak terhingga. Mana mungkin ada dua? Kalau begitu, aku umumkan lomba adu harta ini. Nona Song Qinghe yang menang. Bagus. Aku tidak terima. Nona Song, hasil lomba adu harta sudah ditentukan. Bagaimana kamu akan menangani dua mutiara bulan itu? Lomba adu harta kali ini, seluruh kota sudah mengetahui mutiara Yuehua terlalu mencolok. Tetap di sini pasti jadi beban. Lebih baik cari kesempatan untuk menjualnya. Tukar jadi uang, baru tenang. Pak Tua Qin, jujur saja padamu, kedua mutiara Yuehua ini sangat berharga. Aku juga tidak nyaman membawanya kemana-mana. Aku sedang berencana untuk menjualnya. Nona Song, kalau Anda percaya padaku, silakan titip kedua mutiara ini.
Aku jual barang di Pavilion Harta. Paviliun Harta Karun. Gua punya toko harta terbaik dunia. Tersebar di seluruh negara bagian Deyong. Salurannya sangat luas. Baik pejabat berkuasa, pedagang kaya sama tamu dari mana-mana. Semuanya bisa bernegosiasi di sini. Nona Song, tenang saja. Tuan Chin sangat terhormat. Tentu saja, saya percaya pada Anda. Jual di Aula Harta Karun. Nona Song, tenang saja. Aku akan jualmu dengan harga bagus. Baik, terima kasih banyak Tuan Chin. Hahaha. Mohe, hari ini pertarungan harta sudah selesai. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya kalah dari kamu? Hanya pengemis kecil ini. Sesuai perjanjian. Kamu harus tinggalkan Mutiara Laut Selatan dan minta maaf ke seluruh Dayong. Tidak mungkin. Saya tidak kalah. Saya sama sekali tidak mungkin kalah. Tidak mungkin aku berikan itu padamu. Aku bahkan lebih tidak mungkin untuk minta maaf kepada Dayong kalian. Mahua, kamu ikut kompetisi barang langka. Ya, terima kekalahanmu dengan lapang dada. Sekarang pemenang dan pecundang sudah jelas. Kalau kamu ngotot nipu ya, berarti kamu musuh seluruh Dayong. Ya, apakah kamu sanggup menanggung akibatnya? Hanya kamu, seorang pengemis kecil. Apa kamu bisa mewakili seluruh Dayong? Lucu sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau aku? Ini Putri Zhao Lingshi, saudari Kaisar. Iya, kenapa dia datang ke sini? Hormat pada Yang Mulia Putri Maharaja. Semoga Putri berumur panjang. Berumur panjang. Berumur panjang. Semuanya bangunlah. Terima kasih Yang Mulia Putri. Wah, hari ini Putri Maharaja datang sendiri. Wah, urusan hari ini tidak mudah. Mohe, Gaochang cuma negara kecil perbatasan. Berani berbuat sembarangan di sini. Secara terang-terangan, menantang wibawa Dayong kami. Benar-benar berani sekali. Kamu anggap kita mudah diganggu? Kamu harus patuh hari ini. Maka aku akan membuatmu tahu Kekaisaran Yong tidak boleh diganggu. Ah, iya, itu pasukan penjaga kekaisaran. Aduh, Putri Chang punya wibawa luar biasa. Bahkan tentara kerajaan mudah dipindahkan. Negara kami lemah dibanding mereka. Kalau sampai memicu perang dua negara, aku takut tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Aduh. Hamba salah. Hamba benar-benar salah. Hamba sempat lengah sebentar. Telah menyinggung negara Deyong. Maafkan aku, Yang Mulia. Hamba tidak akan berani lagi. Hamba siap tepati janji taruhan ini. Serahkan Mutiara Laut Selatan ke Dayong. Membawa permintaan maaf Gaochang ke Yong. Tidak akan pernah meremehkan Dayong lagi. Pergi sana. Iya, memang pantas dia dapat. Berani menantang dinasti Yong. Kalian semua mundur saja. Baik. Nona Song, tunggu sebentar. Aku ingin bicara padamu. Hari ini Nona Song mengalahkan utusan Gaochang sendirian. Menjaga nama baik Dayong kita. Menyebarkan wibawa negara Deyong. Benar-benar patut dikagumi. Orang yang punya keteguhan sepertimu. Sungguh merupakan keberuntungan bagi Dayong. Yang Mulia terlalu memuji. Aku sebagai warga negara Dayong, menjaga nama baik Dayong, menjaga martabat Dayong adalah kewajiban hamba. Tahukah kamu mengapa utusan Gaochang muncul wilayah Dayong kita? Kenapa sengaja memulai keributan hari ini, yaitu perlombaan harta karun ini? Tidak tahu. Karena konferensi penghormatan 1000 negara. Benar, itu konferensi penghormatan 1000 negara. Konferensi 10 tahunan Dayong kita. Ini menunjukkan kemegahan dinasti Yong. Selanjutnya, jaga hubungan dengan negara lain. Bernegosiasi, kerjasama, dan menghindari peperangan di perbatasan. Lalu, Mahak ini utusan Raja Gaochang. Benar, Mahak datang untuk konferensi penghormatan 1000 negara. Tapi sebenarnya, dia datang untuk menyelidiki kekuatan sebenarnya Dayong kita. Jika dalam perlombaan harta kali ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Mereka akan menyerang di sidang dunia. Apakah aku salah mengira hari ini? Konspirasi Gaochang itu benar sekali. Sidang pagi ini tampak sangat gemilang. Keringat deras mengalir. Nona Song, kamu punya wawasan dan keberanian hebat. Dia juga punya benda langka. Nona Song, tolong bantu saya ya. Saya sedikit bantuan. Yang Mulia, silakan bicara langsung saja. Jika saya bisa membantu, saya pasti tidak akan menolak. Aku ingin Nona Song mencarikanku selembar kain shu. Kain sutra shu. Gaun yang kupakai setiap hari dibuat dari brokat shu. Kain brokat shu sangat langka. Aku cari sepanjang tahun, tetapi tetap tidak menemukan sepotong pun. Pertemuan negara semakin dekat. Saya benar-benar tidak berdaya lagi. Tolong Nona Song, bantu aku. Saya memberikan bantuan. Yang Mulia terlalu sopan. Identitas Putri Mahkota sangat mulia. Kekuasaannya sangat besar tak tertandingi. Dapatkan perkenan sang putri.
Ini sandaran kokoh tambahan. Nanti di negara Dayong bisa berdiri dengan lebih stabil. Karena Yang Mulia memiliki permintaan. Saya pasti bersedia membantu sekuat tenaga. Kain shu ini sangat langka. Yang Mulia, apakah punya pola kain sutra shu ini? Ya, ini hadiah baru dari wilayah Shu tahun ini. Pola kain sutra Yun itu sayangnya panjangnya hanya 0,5 meter saja. Cari sutra Shu untukku. Aku pasti tidak akan membuatmu rugi, asalkan ada kainnya. Aku bisa salin dengan jubopen. Sama sekali tidak sulit. Yang Mulia, tenang saja. Aku pasti dapat kain shu untukmu. Hari ini sudah larut. Kalau begitu, aku pamit duluan. Baik. Yang Mulia Putri. Nona Song bisa menemukannya, ya. Orang yang punya bulan mutiara langka, jelas bukan orang biasa. Aku yakin dia temukan kain sutra untuk menyelesaikan masalah mendesak. Mari kita tunggu dan lihat saja. Ya. Kain sutra shu ini sangat indah sekali. Putri mahkota mencarinya. Aku pakai ini buat gaun pesta rapat. Benar-benar tidak mengecewakan namanya. Ya ampun, warnanya ini, kilauannya ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah pembatas buku kelas atas yang sesungguhnya. Pembatas buku dengan kualitas sebaik ini nilainya jauh lebih dari 1.200. Bahkan 10.000 tile emas, 1.000 tile kain sutra. Mungkin pun tidak cukup menandingi 1/1000 dari nilainya. Andai saja bisa menyalin lebih banyak lagi. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. Sayangnya, benda jenis ini. Hanya bisa disalin 1 kali. Sutra Shu penting bagi dinasti Yong. Sama sekali tidak boleh diganggu-gugat. Aku Song Qingge, suka uang banget di hadapan kepentingan besar negara. Aku tetap paham kok. Hanya 3.200 yang sepele dengan adanya baskom pengumpul harta ini. 7220. 3.200. Kapan aku tidak bisa mendapatkannya? Cepat atau lambat, aku akan jadi orang top Dayong sebagai orang terkaya nomor 1. Besok, aku bawa kain sutra shu ini ke kediaman putri utama. Cih, pengemis bau. Kamu buta ya? Mau masuk kemana sih? Ini adalah kediaman Putri Sulung. Cepat minggat. Saya Song Qinghe, temui Putri Agung. Cepat pergi, laporkan sekarang. Saya tidak peduli siapa namamu. Kamu mau menemui Putri Sulung? Coba kencing dulu buat lihat. Dirimu sendiri. Cepat pergi, jangan salahkan aku. Saya tidak akan bersikap baik padamu. Aku sengaja cari barang untuk Hui Chang Gong Zhu. Hari ini kamu usir aku ya, sampai menghambat urusan besar Putri Sulung. Kamu sanggup tanggung dosa ini? Lihat dia yang tampak sangat yakin. Jangan-jangan dia benar-benar. Jika ini menghambat urusan Putri Agung, rasanya nyawa saya tidak akan aman. Aku suruh kau masuk lapor sekarang. Kalau tidak, kamu tak bisa tanggung dosa ini. Kamu. Kamu tunggu di sini. Kalau kamu berani menipu saya pasti tidak akan memaafkanmu. Yang Mulia Putri, pengemis di pintu tidak mau pergi. Bahkan dia berkata, Putri Sulung, Anda pasti mau menemui saya. hamba rasa. Dia itu cuma bermimpi kosong. Jangan terlalu sombong ya. Hamba berani memohon petunjuk. Kirim orang untuk mengusirnya keluar. Jangan kotori tanah istana putri. Pengemis. Apakah pengemis itu bernama Song Qinghe? Pengemis yang kamu katakan, apakah namanya Song Qinghe? Jawab kepada Yang Mulia. Pengemis kecil di luar pintu. Memang benar namanya Song Qinghe. Dia adalah tamu terhormatku. Cepat pergi menjemputnya dengan hormat. Harus sangat sopan. Sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Baik. Pengemis itu punya kemampuan luar biasa. Putri Agung dihormati seperti ini. Untung tadi aku tidak mengusirnya. Kalau begitu, nyawaku tak selamat. Baik, aku segera datang. Nona Song, ampuni nyawaku. Hamba tidak mengenal orang hebat. Tadi hamba banyak menyinggungmu. Kamu orang yang besar hati. Ampuni hamba kali ini ya. Bangunlah. Mengingat kamu juga hanya menjalankan perintah. Kali ini, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Terima kasih banyak, Nona Song. Apakah Putri Maharani sempat menemui saya? Ada. Tentu ada. Yang Mulia memerintahkan hamba, tolong masuk dengan hormat ya. Nona Song, silakan masuk ke dalam. Hamba akan menunjukkan jalan untuk Anda. Hei, hati-hati. Jangan sampai terbentur.
Salam kepada Putri Maharaja. Nona Song, jangan sungkan. Silakan duduk. Terima kasih, Putri Maharaja. Nona Song datang hari ini. Kita kesulitan cari uang tebusan. Uang tebusan ini memang sulit dicari. Kamu baru saja menangani urusan ini. Wajar saja jika kamu tidak menemukannya. Jika ada yang butuh bantuan, saya bisa mengirim orang untuk membantumu. Jika tidak bisa ditemukan, saya juga tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Tapi tidak perlu repot-repot. Uang tebusannya sudah saya temukan. Apa? Kamu bilang uang tebusannya sudah ditemukan? Baru 1 hari saja. Kamu sudah menemukannya? Benar-benar tidak terduga. Silakan lihat, Putri Maharaja. Kain shu, ini benar-benar kain shu. Kualitas ini, kilauan ini. Ini lebih bagus dari sutra shu. Aku belum lihat kain bagus. Tidak ada yang kedua. Kain shu dengan kualitas sebaik ini. Ini bukan milik keluarga biasa. Bolehkah kamu memberitahu saya? Dari mana kamu menemukannya? Kenapa Putri Mahkota tiba-tiba bertanya seperti ini? Apakah rahasia Guci harta karun terbongkar? Naskah ini kondisinya sangat bagus. Ini bukan milik keluarga biasa. Bisa tidak kamu beritahu aku? Dari mana kamu menemukannya? Apa jangan-jangan kamu punya saluran rahasia? Putri Mahkota ini memang teliti sekali. Tapi aku pasti tidak akan memberitahumu. Buku ini aku upgrade dari bekal. Kalau rahasia Guci harta karun terbongkar, akibatnya pasti akan sangat buruk. Hanya kebetulan saja menemukannya secara tidak sengaja. Hanya beruntung saja. Kebahagiaanmu jauh lebih hebat dari orang biasa. Begitu banyak pejabat bangsawan dan pedagang kaya raya. Sangat sulit menemukan sutra shu terbaik. Kamu dapat itu secara kebetulan? Benar-benar diberkati oleh langit. Terima kasih, Yang Mulia. Bisa membantu, Yang Mulia. Bisa membantu dinasti Dayong adalah kebahagiaan saya. Karena kamu tidak mau bicara banyak, aku juga tidak akan mempersulitmu. Pergi. Kamu bantu aku banget kali ini. Aku pasti akan memberimu hadiah. Pasti barang emas dan perak. Kamu pasti tidak menganggapnya berharga. Benda di dalam kotak ini, terimalah dulu. Aku tak tahu isinya apa. Hadiah dari Putri Mahkota. Pasti tidak biasa sama sekali. Mungkin bisa dijual mahal. Ini adalah Liongin Motif Phoenix. Ini adalah lambang identitas saya. Jika nanti kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa mengeluarkan benda ini. Nggak akan ada yang nyulitimu lagi. Yang Mulia, saya tidak berani menerimanya. Tidak perlu menolak. Ini semua milikmu. Meskipun kamu hanyalah seorang wanita, tapi punya semangat kebajikan negara. Ini tak bisa banyak pria lakukan. Aku benar-benar mengagumimu. Jika nanti butuh saya, bilang. Datang ke Istana Putri kapan saja. Aku pasti akan membantumu sepenuh hati. Aku dapat uang dari harta karun. Namun ingin mengubah takdir sepenuhnya. Dan pastikan tubuh utuh ya. Kalau begitu, terima kasih, Yang Mulia Putri. Ya. Sudah larut malam. Kamu pulang lebih awal ya? Iya. Yang Mulia Putri. Gadis Song itu cuma seorang pengemis. Kedudukannya sangat rendah. Kenapa Yang Mulia memperlakukannya begitu istimewa? Bahkan memberinya liontin identitasmu. Song Qinghe berasal dari keluarga biasa. Tapi dia temukan buku top dalam sehari. Cara ini bukan hal biasa. Aku selalu tepat menilai orang. Wanita ini bukan orang biasa. Dia akan sukses besar nanti. Cincin naga dari Sang Putri Mahkota. Sekali lihat nilainya luar biasa. Kalau saja bisa masukkan ke baskom, salin dan tingkatkan. Pasti laku harga fantastis. Ini adalah Liontin Motif Phoenix yang merupakan lambang identitas. Kalau kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa mengeluarkan benda ini. Gak ada lagi yang nyulitin kamu. Tapi Liontin ini lambang status. Nilainya lebih besar dari emas, pasti akan berguna di masa depan. Kalau begitu, Liontin Phoenix ini tidak bisa disalin. Kotak penghasil uang ini kan bisa dong. Wah, bahan asli kotak ini sudah sangat bagus. Setelah melalui baskom harta karun, direplikasi dan ditingkatkan seperti ini. Kualitasnya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Kalau jual di pavilion harta karun, pasti bisa mendapatkan banyak uang. Harta langka ada di sini. Mulai dari perunggu Shang dan Zhou sampai ke porselen hijau Longquan. Semua ini harta karun luar biasa. Kedua kotak kayu ini laku mahal. Wah, Nona Song datang.
Pergi ambilkan uang milik Nona Song. Baik, Tuan. Ini untuk Tuan. Nona Song, ini uang bunga bulan kedua. Total 200 pointel. Coba hitung dulu. Saya percaya, Tuan Qin. Wah, saya nggak nyangka gadis sederhana di pasar bisa kalahkan lawan di lomba. Meningkatkan wibawa negara dayung kita. Saya sangat mengaguminya. Saya tak nyangka paman pembeli mangkuk. Ternyata, Master Harta Karun pertama, Tuan Qin yang terhormat. Waktu pertama ketemu kamu di pasar, aku rasa kamu beda banget. Ternyata saya tidak salah menilai orang. Tuan Qin terlalu memuji saya. Saya datang hari ini juga membawa 2 barang. Boleh minta Pak Qin lihat ya? Ada barang berharga apa lagi? Cepat keluarkan, biarkan saya lihat dong. Ini adalah kayu zitan daun kecil asli. Kayu zitan daun kecil. Lihat, kotak ini berwarna ungu tua. Halus seperti sutra, bahan tua ratusan tahun seperti ini, kayu sandalwood merah berkualitas tinggi. Benar-benar jarang ditemukan. Jujur saja, Nona Song, koleksi harta langka kami banyak. Kotak kayu zitan ini persis yang dibutuhkan pavilion harta karun saya. Pavilion harta karun. Saya beli tiap buah 1.200. Saya tidak tahu apa pendapat Anda. 1.200. Kotak cendana biasa bisa 10 perak. Ternyata setelah ditingkatkan, nilainya naik 100 kali lipat. Kali ini benar-benar untung besar. Benda ini tidak berguna bagi saya. Jika Tuan Qin yang terhormat menginginkannya, kalau begitu saya berikan kepada Anda. Terima kasih, Nona Song. Karena transaksi sudah selesai, bisakah Anda beri kotak ini? Dari mana Anda mendapatkannya? Kotak ini hadiah Putri Agung. Agung. Putri? Jadi itu tidak aneh lagi. Status Putri Agung sangat mulia. Istana punya banyak harta berharga. Kotak kayu, sandalwood seperti ini juga tidak aneh sama sekali. Aku tak tahu apa isi kotak kayu sandalwood ini yang membuat Putri Agung begitu repot. Itu adalah sebuah giok ukir. Giok ukir? Giok ukir seperti apa bentuknya? Bolehkah saya melihatnya? Tentu saja tidak masalah. Karena Pak Qin ingin melihatnya, saya akan ambilkan untuk Anda. Ini giok ukir motif Phoenix. Cincin naga itu milik Putri Sulung. Begitu benda ini muncul, seperti Putri Agung datang sendiri. Semua pejabat harus hormat dan menyingkir. Wah, Putri Agung malah memberimu benda ini? Nona Song muda sudah dapat banyak benda langka. Bisa juga dapat perhatian Putri Agung yang begitu menghargaimu, memegang tanda pengenal pribadi ini, masa depanmu pasti sangat cerah. Tak terbatas batasannya. Pak Qin terlalu memuji saya. Hanya keberuntungan Putri Mahkota menyukai saya. Terima kasih, Tuan Qin. Qin mendapatkan banyak sekali manfaat darinya. Hari ini sudah malam. Saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pergi duluan. Nona Song, kalau nanti ada barang yang saya nilai, datang saja ke Istana Harta. Pergi sana. Dasar kau orang tua brengsek. Aku mau ginseng 1000 tahun. Akar ginseng milenium ini untuk hadiah ulang tahun ratu. Kamu suruh aku bawa sampah ini. Sekarang banyak negara datang berkunjung. Obat TCM, terutama ginseng, banyak dibeli. Ginseng 1000 tahun ini memang jarang. Saya pakai banyak tenaga buat kumpulkan ini. Kedua ginseng berumur 100 tahun ini. Ampun, maafkan saya sekali ini ya. Saya pasti akan memberimu. Berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkannya. Dasar kau, rakyat jelata hina. Tidak pantas dimaafkan olehku. Aku akan ajarkanmu pelajaran. Tuan muda ini. Gadis Qinghe, kenapa kamu datang? Tuan Liu sudah berusaha mencari obat. Kamu harus berhenti ya. Ginseng 1000 tahun itu sangat langka. Kenapa? Kamu begitu mempersulitnya. Dasar pengemis bau. Berani kamu campuri urusanku. Kalau kamu mau membela orang tua ini, ginseng 1000 tahun yang aku mau. Kamu yang berikan. Kalau hari ini tidak bisa memberikannya, aku akan menghukummu juga sekaligus. Kamu akan tahu akibat ikut campur. Bukankah cuma sebatang ginseng 1000 tahun? Apa yang sulit dari itu? Pengemis kecil. Kamu berani banget bicara begitu. Karena kamu begitu percaya diri. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan. Batas waktunya 1 hari. Kirimkan ginseng 1000 tahun itu ke hadapanku. Kalau nanti kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu harus patuh menjadi selir pribadi tuan muda ini. Menyajikan teh dan air. Melayani saya kemanapun saya pergi, tidak boleh
Tenang saja, pengemis kecil. Aku akan menyayangimu dengan baik. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menemukannya? Kalau kamu benar-benar bisa menemukannya, aku beli 2 kali lipat, bos. Aku sujud 3 kali di hadapanmu. Mengakuimu sebagai nenek agungku. Jangan setuju. Deal. Baik, aku tunggu kamu jadi nanti. Selir pribadiku. Ayo pergi. Gadis Chinghe, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku baru lewat depan toko obat, dengar ada suara dari dalam. Jadi terpikir untuk masuk melihat-lihat. Tak sangka lihat Li mempersulitmu. Aduh, anak bodoh. Kenapa kamu harus masuk membela? Kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Tidak tahu. Aduh, dia putra menteri personalia kerajaan. Dia selalu pakai kekuasaan ayahnya buat seenaknya sehari-hari. Menindas rakyat biasa. Hari ini kamu menyinggung dia. Dia pasti tak akan lepaskanmu. Aku yang menyalahkanmu. Dulu kakekku sakit parah. Aku cari klinik, tak ada bantuan. Di saat paling genting, Anda datang tanpa bayaran. Mengobati kakekku hidup beberapa tahun lagi. Dokter, tolong selamatkan kakekku. Kakekku sudah hampir meninggal. Asalkan kamu menyelamatkannya. Aku rela melakukan apapun untukmu. Nona, jangan panik dulu. Bahwa aku menemui kakekmu, aku akan memeriksanya. Boleh. Aku tidak punya uang. Aduh. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tugas utama seorang dokter. Aku tidak akan memungut bayaran darimu. Cepat bawa aku menemui kakekmu. Budi baikmu di masa lalu selalu aku ingat di dalam hati. Sekarang kamu sedang dalam kesulitan. Bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Itu dulu cuma bantuan kecil. Tidak menyangka kamu mengingatnya selama bertahun-tahun. Ginseng Millennium adalah barang langka. Ini sulit didapatkan. Kalau besok tidak bisa mendapatkannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Besok aku bawa ginseng 1000 tahun. Kamu tenang saja. Dua ginseng Tuan Liu ini. Dari segi penampilan, ini ginseng berkualitas tinggi. Bukankah ini cuma ginseng 1000 tahun? Aku bisa membuatnya untukmu dengan cepat. Nah, jadi kan ginseng hasil upgrade dari Jubopen. Ini meniru bentuk ginseng abad ini. Dari segi kualitas, juga lebih unggul 1 tingkat. Li Juan, besok aku akan membuatmu tahu. Ada orang-orang yang tidak bisa kamu hina seenaknya. Aduh, wah, waktunya sudah tiba nih. Kok nggak ada orang di sini? Ini. Mungkin ada kendala di jalan. Hamba akan segera mencarinya sekarang. Menurutku tidak perlu mencarinya lagi. Jelas-jelas dia takut dan tidak berani datang. Woi, orang-orang, hancurkan tokonya ini untukku. Aku ingin dia tahu akibat menyinggungku. Muda ini, Tuan muda, tenang saja, kenapa terburu-buru? Dia datangkan sekarang. Tuan muda, tolong beri ampun. Toko kecil ini seluruh hartaku. Kita tidak boleh menghancurkannya ya. Mohon Tuan beri kelonggaran sebentar lagi. Beri kelonggaran sebentar lagi saja. Kemarin sudah saya beri kelonggaran. 1 hari penuh untukmu. Di mana ginsengnya? Kamu pikir aku Li Kuan? Mudah ditipu ya? Hancurkan. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Ginseng 1000 tahun yang kamu minta ini sudah datang kan? Chinghe, kamu temukan ginseng 1000 tahun? Kalau kamu bawa palsu, menipuku, aku akan buatmu mati tanpa kuburan. Cek sekali, langsung tahu. Ini memang benar ginseng 1000 tahun asli. Apa ini? Dalam sehari kita temukan ginseng 1000 tahun. Mana mungkin begitu? Pasti palsu ini. Ginseng ini seluruh permukaannya agak kekuningan. Akar-akarnya juga kuat dan rapat. Garis pada badannya alami dan kedalamannya pas sekali. Ginseng biasa 100 tahun tidak punya. Garis seperti ini hanya ginseng 1000 tahun yang asli. Ini aura yang kental dan murni. Ginseng ini asli. Saya kelola toko obat puluhan tahun. Belum pernah lihat ginseng sempurna. Hanya ada 1 batang ini. Nilainya setidaknya 1200 tel perak loh. Apa? SIP 1224. Total ada 4 batang di sini. Jadi 4200. Tuan muda beli barang. Jadi 8200. Ini bukan jumlah kecil loh. Sepertinya Tuan muda Li yang biasanya menghamburkan uang seperti tanah. Kamu pasti bisa bayar ini. Jangan sombong dulu. Bukannya cuma 8200 tel perak, saya masih bisa mengeluarkannya.
8.200. Tidak kurang sepeser pun. Tunggu sebentar. Kenapa Tuan Muda terburu-buru sekali? Uangnya sudah saya beri kamu. Apalagi yang kamu mau? Apakah Tuan Muda Li lupa sesuatu? Sesuai perjanjian taruhan. Hari ini kamu harus beli ini. Ginseng milikku ini. Kamu harus berlutut di depan umum. Mengakuiku sebagai nenek besarmu. Apakah Tuan Muda sudah ingat? Kamu cuma rakyat jelata rendah, hanya seorang pengemis. Bagaimana mungkin Tuan Muda ini kepada kamu berlutut? Mimpi kosong belaka. Jadi, sepertinya Tuan Li mau ingkar janji. Ya, aku memang ingkar utang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Di seluruh ibu kota ini, tidak ada yang berani menyuruhku berlutut. Hari ini, Tuan Muda ini akan membuatmu tahu. Akibatnya, kalau kamu menyinggungku, Li Tuan sangat sombong. sayangnya, Kamu salah ganggu orang yang salah. Kau pikir tentara ini bisa mengalahkanku? kematian sudah di depan mata. Masih berani bersikap sombong begini. Boy, tangkap dia. Kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab. Baik. Coba lihat siapa yang berani. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Mereka semua adalah penjaga pasukan istana. Bahkan pejabat pun harus menghormati mereka. Kamu cuma pengemis kecil. Masa mereka takut sama kamu? Kalau kamu pintar sekarang, berlutut dan sujud 3 kali. Bisa bikin kamu mengurangi banyak penderitaan. Karena kalian adalah penjaga pasukan kekaisaran. Kalau begitu kalian apakah mengenali ini? Ini adalah giok bergambar Phoenix, sang putri bangsawan. Hamba tak tahu Anda orang terhormat. Aku bodoh, tidak lihat yang hebat telah meninggung orang terhormat. Dosa hamba pantas mati. Mohon orang terhormat memaafkan kesalahan hamba. Kalian semua gila. Dia cuma seorang pengemis. Mengeluarkan sebuah liontin giok yang rusak. Kalian malah percaya begitu saja. Sekarang tangkap dia untukku. Kalian berani tidak mematuhi perintahku. Mohon Tuan Li memaafkan kami. Ini adalah benda sakti putri mahkota. Ada cap Phoenix khusus kerajaan. Sama sekali bukan barang palsu. Lihat Feng Wenpei. Lihat Putri Agung. Ini adalah perintah kekaisaran. Sama sekali tidak boleh dilanggar. Tidak mungkin ini terjadi. Pengawal kekaisaran adalah pengawal pribadi kaisar. Kalian berani berkolusi. Sepertinya di matamu tidak ada putri mahkota dan kaisar. Hamba tidak berani. Hamba menyadari kesalahan hamba. Mohon ampun, Yang Mulia. Perkara hari ini tidak akan saya perhitungkan dengan kalian. Kalau nanti kalian menindas rakyat, aku akan laporkan. Nanti kalian akan dihukum kelalaian tugas. Terima kasih banyak. Li Kuan, kamu pakai kekuasaan keluargamu menindas rakyat. Sekarang berani pindahkan tentara kerajaan sembarangan. Aku akan laporkan pada Putri Agung. Kepalamu tidak cukup untuk dipotong. Saya sadar kesalahan saya. Saya tahu saya salah. Nenek besar, saya salah. Saya tidak seharusnya sombong dan sewenang-wenang. Saya tidak seharusnya ingkar taruhan. Saya tidak seharusnya tidak hormat padamu. Mohon ampuni saya kali ini saja. Nenek besar, ampuni. Saya kali ini saja. Saya tidak akan berani lagi. Lain kali kalau saya lihat lagi, kamu menindas rakyat jelata, aku nggak akan memaafkanmu ya. Cepat pergi dari sini. Pengemis, tunggu aku, kau. Kita masih punya banyak waktu. Ini Li Kuan ya. Dia sudah terbiasa bertindak sewenang-wenang sehari-hari. Semua orang tak berani bicara. Hari ini kamu, ini bikin kita lega banget loh. Li Kuan ini sangat kejam. Balas dendam. Suruh dia minta maaf. Siapa tahu dia akan membalasmu nanti. Kamu harus hati-hati ya. Paman Liu, tenang saja. Li Kuan memindahkan tentara hari ini. Jika ini sampai ke mereka, keluarga Li pasti celaka. Dia tak akan berani menyebarkan ini. Jing He, 4 orang, 8,200. Kamu simpan baik-baik. Paman Liu, ini 4,200 untukmu. Anggap saja balas budi dulu. Terima kasih, selamatkan nyawa kakekku. Anak kamu ini, Song Ching He. Hari ini kamu buatku malu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dendam hari ini. Aku akan balas 100 kali lipat. Tuan muda, pengemis kecil itu istimewa. Dia punya pusaka sang putri mahkota. Kita kayaknya nggak bisa bergerak deh. Terus apa masalahnya? Keluarga Li bukan orang sembarangan. Tuan muda, mau kabarin tuan tua. Tuan tua adalah menteri ritual sekarang. Paman kandung Ibu Suri Agung. Tuan tua yang selesaikan ini. Pengemis kecil itu, menurutku tidak ada masalah sama sekali. Tidak boleh. Kalau ayahku tahu tentang ini, dia itu pasti akan memarahi aku. Hei tuan muda, hamba punya satu rencana. Kita bisa lakukan ini duluan. Baik, lakukan persis seperti yang kamu katakan.
Pastikan tidak ada celah sedikit pun. Kalau ada kesalahan sedikit saja, hati-hati aku kupas kulitmu. Iya. Song Ching-hei. Lihat saja kali ini. Bagaimana kamu bisa masih sombong? Paman Liu. Bahan obat di apotek ini, kenapa jumlahnya sangat sedikit? Kamu tidak tahu hal ini. Ini semua karena konferensi itu kan? Konferensi penghormatan semua negara. Apa hubungannya upacara penghormatan dengan obat? Ching-hei, kamu tidak tahu hal ini. Para utusan negara berkumpul di Dajong. Bahan obat dan teh kita adalah barang yang mereka beli dengan gila. Sama sekali tidak mencukupi permintaan. Sekarang harganya dibandingkan masa lalu seluruhnya naik 3 kali lipat loh. 3 kali lipat? Banyak sekali. Iya benar. Sekarang bahan obat dan teh tersedia. Pedagang obat dan teh berebut. Gak perlu khawatir laku kok. Dia bilang, aku pakai Jubaopen buat jual duplikatnya. Aku untung banget dong. Paman Liu, sudah malam. Aku pergi duluan ya. Kalau nanti kamu butuh sesuatu, datang ke kuil untuk mencariku. Baik. Hati-hati di jalan, ya. Bos, 1 gin Longjing yang bagus. Berapapun harganya tidak masalah. Tehnya harus yang paling bagus. Semakin banyak, semakin baik. Berapapun harganya boleh. Tuan-tuan pelanggan sekalian, sangat minta maaf. Semua teh hari ini terjual habis. Ini, para pelanggan sekalian, silakan datang kembali besok ya. Paman Liu tidak salah bicara. Ternyata teh ini sangat laris. Jika aku salin teh dengan Jubaopen, pasti bisa untung sangat banyak. Maaf sekali ya pelanggan. Teh hari ini semua sudah habis. Silakan datang lebih awal besok. Tuan pemilik toko salah paham. Aku tidak datang untuk membeli teh. Bukan datang untuk beli teh. Warung teh jelek milikku ini. Tidak ada barang lain selain teh. Pelanggan, mau apa kamu? Apakah kau mau teh ini? Apa? Kamu punya teh? Boleh tahu siapa nama gadis ini? Song Ching-hei. Nona Song. Kamu bilang kamu punya teh? Apakah ucapanmu itu benar? Tehku berkualitas bagus. Ini tidak kalah dengan milik dan jumlahnya sangat cukup. Aku jamin penuhi semua kebutuhanmu. Bahkan bisa Anda jual ke para pedagang dari negeri asing. Aku khawatir pasokan teh kurang. Kalau kamu benar-benar punya sumber pasokan, harganya pasti bikin kamu puas. Jangan khawatir, Tuan pemilik toko, karena saya datang untuk kerjasama. Tentu saya punya keyakinan penuh. Apakah Anda punya sampel teh di sini? Saya siapkan stok sesuai sampel ini. Tentu saja ada. Tunggu sebentar, saya ambil sekarang. Ini adalah teh Longjing. Ini adalah teh Biluochun. Ini adalah teh Tie Guanyin. Ketiga jenis teh ini paling laris sekarang. Kualitasnya pasti yang terbaik. Saya tidak tahu, Nona Song, kapan tehnya bisa diantar. Saya benar-benar sangat terburu-buru. Jangan khawatir, Tuan pemilik toko, saya akan siapkan stok setelah kembali. Cuma butuh 2 jam buat ngantarnya. Baik. Mendengar ucapan Nona seperti ini, saya sudah merasa tenang. Kalau begitu, Tuan, sibuk dulu saja. Saya pulang duluan untuk menyiapkan stok. Hati-hati di jalan, Nona Song. Saya menunggumu di toko. Aduh. Pemilik toko teh ini sangat lugas. Sampel yang diberikan sangat lengkap. Bisa menghemat banyak kerumitan bagi saya. Dengan baskom harta ini di tangan, teh berapapun bisa saya duplikat. Apalagi puluhan jin, bahkan ratusan jin pun tidak masalah. Hasil duplikat baskom harta karun, baik dari segi tampilan maupun rasa, semuanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Teh premium berkualitas tinggi sebanyak ini pasti laku dengan harga bagus. Aduh. Sudah 2 jam berlalu. Kenapa Nona Song belum datang juga? Jangan-jangan dia menipuku ya? Tuan pemilik toko, jangan khawatir. Ini dia datang sekarang. Nona Song, kamu akhirnya datang juga. Nona Song, kenapa kamu datang sendirian? Mana teh yang aku minta?
Kenapa kamu datang sendirian? Mana teh yang aku minta? Sudah kubilang kan? Sekarang teh sangat langka. Mana mungkin ada orang mengeluarkan sekaligus teh sebanyak ini? Aku seharusnya tidak percaya padamu. Intinya aku sudah berjanji pasokan teh cukup tersedia besok. Sekarang tamatlah sudah. Semuanya tamat. Tuan pemilik toko, jangan khawatir. Teh yang Anda minta sudah aku bawa. Apa yang kamu bilang? Di mana? Cepat bawa aku lihat. Tuan toko, barangnya sudah tiba. Ini teh yang kamu minta. Ini banyak sekali. Semua milikku? Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan ingkar janji. Teh ini jumlahnya jauh lebih banyak ekspektasimu, tapi kualitasnya juga pasti kelas tertinggi. Ini pasti laku dengan harga bagus. Daun teh ini penuh dan padat, aromanya kental dan harum. Dibandingkan teh upeti istana tahun-tahun sebelumnya, kualitasnya bahkan lebih unggul. Benar-benar kelas atas. Nona Su, teh-teh milikmu ini, aku ambil semuanya. Harganya pasti tidak akan mengecewakanmu. Longjing, 24 tael per jin. Teh harganya 20 per jin. Bagaimana menurutmu? Tuan toko memang tegas. Lakukan sesuai ucapanmu. Orang-orang, hei, bawa teh ini turun di timbang. Nona Song, silahkan duduk di sini. Minum secangkir teh hangat lagi. Kita tunggu hasil penimbangan pelan-pelan saja. Nona Song, sejujurnya, aku penasaran banget cara kamu dapatnya. Teh premium kualitas terbaik sebanyak ini. Aku tak akan memberitahumu itu disalin dari Jubaupen. Tuan pemilik kedai. Teh ini aku temukan secara tidak sengaja. Tapi detailnya tidak bisa diceritakan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Paham. Aku terlalu lancang tadi. Nona Song, tehmu ini sangat berkualitas. Saya tidak tahu apakah bisakah kamu pasokanku jangka panjang? Soal harga kamu tidak perlu khawatir. Pasti kamu puas deh. Sekarang, banyak negara datang menghadap. Utusan berbagai negara berkumpul di Daejeon. Permintaan teh sangat tinggi, jadi harganya pasti naik secara alami. Tapi ini hanya sementara. Setelah pertemuan agung antar negara selesai, harga teh pasti akan kembali normal. Tidak akan ada lagi kekurangan pasokan. Lagi pula, salinan Gucci keberhasilan terbatas. Satu hal hanya bisa disalin sekali. Teh ini tak bisa disalin lagi. Terima kasih atas kebaikanmu. Teh ini saya dapatkan secara kebetulan. Sepertinya tak bisa pasok lama. Mohon tuan pemilik toko memakluminya. Benar juga katamu. Aduh, segala sesuatu tidak boleh dipaksakan. Kalau begitu, sudahlah. Bisa dapat teh bagus ini. Saya sudah sangat puas. Tuan pemilik toko terlalu sopan. Tuan pemilik toko. Berat dan jumlah teh sudah dihitung. Berat dan jumlah teh sudah dihitung. Begini, berat masing-masing 3 jenis teh adalah 50 jin. Harga Longjing 30 liang per jin. Teh harganya 20 liang per jin. Total harganya adalah 3.500 tael. Nona Song, cek dulu ya. Catatan akunnya tidak ada masalah. Nona Su, ini adalah uang kertas 3.500 tael. Silakan Anda periksa dan terima. Karena transaksi sudah selesai. Saya pamit dulu ya. Hari ini berkat bantuan Nona Song. Di kemudian hari, jika bertemu teh bagus lagi, mohon ingat saya secepat mungkin. Saya akan mengantarmu sendiri. Tuan pemilik, tidak perlu antar. Saya pamit dulu ya. Bisa membesar, mengecil. Bisa salin dan upgrade berulang kali. Setelah memilikinya, bukankah kita bisa menyalinnya keluar? Lebih banyak barang lagi dong. Nona Chinghe ada di dalam?
Ini suara Paman Liu. Paman Liu, kenapa kamu di sini? Mungkinkah Itu. ada apa yang terjadi? Nona Qinghe. Akhirnya aku menemukanmu. Paman Liu, ada apa yang terjadi? Datang 2 pedagang dari negeri asing membeli sejumlah gaharu. Tapi siapa sangka, mereka bilang kualitas gaharu itu bermasalah. Kamu pedagang penipu. Ini barang jelek. Menipu kami. Kualitas gaharu-gaharu ini. Aku sudah memeriksanya sendiri. Semuanya barang bagus. Barang bagus? Ini bahkan tidak sebanding gaharu biasa. Kemenyan berkualitas tinggi. Ini penipuan. Aku beri kamu waktu 1 hari. Keluarkan gaharu terbaik yang kita inginkan. Kalau begitu, kami laporkan ke polisi. Kamu pasti akan menanggung semua akibatnya. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Hanya bisa datang mencarimu. Apakah gaharu pesanan itu masih ada? Mereka baru saja pergi. Aku langsung datang mencarimu. Agar cendana masih ada di apotek. Ayo bawa aku ke sana lihat. Paman Liu, ini adalah agarwood yang kamu jual? Betul, tidak ditukar sama sekali. Tidak benar nih. Ini sepertinya bukan milikku. Barang pesanan itu loh. Gaharu yang aku berikan mereka kemarin. Bukan yang aku datangkan dari kelompok gaharu itu. Jumlah gaharu premium sangat langka. Aku sengaja sisakan 1 untukku. Tidak disangka, sekarang malah berguna. Lihat kedua potong gaharu ini. Secara tampilan luar, terlihat persis sama. Padahal warna dan aromanya sangat berbeda sekali. Ternyata gaharu ini ditukar di toko. 2 pedagang itu memang beli gaharu jelek. Aduh, ini gimana ya? Kamu akan segera datang sebentar lagi, dalam waktu sesingkat ini, di mana dapatkan banyak gaharu top. Bos toko, apakah agarwood terbaik kita sudah siap? Pak, karena jumlah gaharu kita banyak banget. Aku belum bisa kumpulkan uangnya sekarang. Tolong jangan laporkan ke polisi dulu. Aku pasti akan kumpulkan semuanya. Tidak boleh, hari ini harus dikeluarkan. Kalau tidak bisa mengeluarkannya, kami akan laporkan ke pihak berwenang dan meminta pertanggungjawabanmu. Bukannya cuma gaharu kelas atas doang, aku bisa buat salinan lebih baik. Kedua tuan, tenang saja. Gaharu kualitas tertinggi yang kalian minta kami punya. Cukup tunggu sebentar, aku pergi ambilnya. Gadis Qinghe, dari mana gaharu top kita? Paman Liu, tenang saja. Aku pasti dapat gaharu terbaik. Tunggu aku ya. Ini seharusnya sudah cukup. Kalau dia tidak bisa mengeluarkannya. 2 tamu terhormat. Ini dia gaharu top kalian cari. Ini ternyata gaharu barat daya top. Wow, dibanding kualitas yang kita minta, jauh lebih baik. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Selera kamu bagus banget. Kualitas agarwood ini melebihi standar. Tentu saja, harganya juga sedikit lebih mahal. Wajar saja. Kualitas sebaik ini. Layak bayar lebih mahal juga. Tuan Chin, beri harganya. Baik. Wajar saja. Kualitas sebaik ini. Layak kok meskipun bayar lebih. Tuan pemilik, beri harganya dong, oke? Gaharu top ini 30 liang. Aloeswood Murni Serai 20 per 2 tile. Ini 30 liang, totalnya 3.200 perak. Kedua tamu silakan tambahkan. Selisih harga 2.200 perak ya? Tidak masalah. Baik, kami segera bayar selisihnya.
Hahaha. Aduhai. Wah, Nona, kemampuanmu hebat sekali. Kalau nanti kami butuh gaharu lagi, aku akan kembali ke tokomu nanti. Sama-sama, tidak usah sungkan. Toko obat saya ini, kapan saja kami sambut kalian berdua. Baik, kami pamit dulu. Chinghe, kali ini terima kasih banyak. Apotekku akan hancur. Gaharu ini kamu dapatkan susah payah. Kamu simpan baik-baik. Terima kasih, Paman Liu. Aduh, setelah semua kejadian ini, hatiku benar-benar tidak tenang. Besok aku ingin pergi bepergian jauh, sekalian mengumpulkan beberapa obat herbal lagi. Tunggu sampai situasi ini mereda. Aku baru akan kembali. Liu Bo sangat bijaksana. Begitu juga bagus. Semoga Liu Ber berhasil mengumpulkan obat. Aku pergi dulu ya. Apa yang kamu katakan? Apa yang gagal dikerjakan? Pecundang, sekelompok pecundang. Tuan muda memelihara kalian lama. Apa gunanya kalian? Hamba sudah tukar semua gaharu di toko. Bawa pedagang depresi ke apotek herbal. Tapi tidak disangka, si pengemis kecil Song Chinghe itu, dia keluarkan gaharu top ini. Song Chinghe. Kalau kamu tidak mati, dendam di hatiku tidak akan terbalaskan. Tuan muda Song Chinghe itu benar-benar sulit dihadapi. Tapi hamba masih punya satu ide. Katanya beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Ayo minta Song Chinghe tunjukkan barangnya. Hehe, nanti dia tak bisa mengeluarkannya. Dia pasti mati tanpa jalan keluar. Bahkan Putri Maharaja datang tidak bisa menyelamatkannya. Hehehehe. Dengar, ini kesempatan terakhir. Kalau kali ini gagal lagi, bawa kepala kalian untuk menemui aku. Iya, Tuan Muda. Aku pasti tidak mengecewakan. Hamba pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, pergi sana. Ai. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Song Chinghe. Kamu cuma seorang pengemis. Apa kamu berani lawan aku? Nanti di pesta Ibu Suri. Kamu tak bisa kasih harta langka. Ibu Suri akan marah besar. Saat itulah waktumu mati. Siapa yang lindungi kamu? Ini apa? Ada harta karun di sini. Aku bisa merasakan dengan jelas resonansi, gulungan sisa, dan baskom harta. Pak, berapa harga gulungan sisa ini? Wah, ada yang mau gulungan ini? Gadis tidak keberatan, itu sudah cukup. Kalau kamu suka, hanya 30 koin tembaga ya. Baik, Pak. Aku ambil ini. Terima kasih banyak, Pak. Gulungan sisa ini, meskipun tidak lengkap, tapi bukan kertas bekas biasa. Setelah diperbaiki oleh Jubopen, akan jadi seperti apa? Semoga penyalinannya berhasil. Apa yang terjadi ini? Baskom harta karun ini naik level. Baskom harta karun setelah naik level tidak hanya bisa menyalin tapi juga bisa memperbaiki. Naskah kuno yang sudah diperbaiki. Kertasnya tidak hanya utuh, sisi dan sudutnya juga lengkap. Tulisan rapi dan jelas. Nuansa kuno tulisan ini masih utuh. Buku kuno dengan kondisi sebaik ini pasti laku harga bagus. Saya simpan dulu besok. Ayo minta Tuan Chin menilainya dulu. Pak Qin yang terhormat. Wah, Nona Song datang. Saya tahu Pak Qin ahli barang antik. Kamu ahli kaligrafi dan lukisan ya? Itu cuma iseng-iseng saja. Apa harta Nona Song kali ini? Pak Qin yang terhormat benar-benar hebat. Aku bawa 2 barang bagus. Cepat keluarkan dan biarkan saya lihat. Pak Qin, tolong lihat ini ya. Apa asal-usul buku kuno ini? Ini adalah
Catatan ringkas sungai dan gunung. Catatan ringkas sungai dan gunung. Catatan ringkas sungai dan gunung. Apa itu? Catatan sungai gunung hilang 30 tahun. Tidak disangka ternyata ada di tanganmu. Pak Jian, yang terhormat, kedua buku kuno ini, bisakah Anda membantu saya mengidentifikasinya? Mengenai barang antik dan harta karun, aku yang terbaik di dunia. Tapi soal lukisan dan naskah kuno, Shen Songyun jauh lebih unggul dariku. Shen Songyun. Siapa Tuan Shen sebenarnya? Shen Songyun. Dia keturunan editor Han Lin Yuan dinasti sebelumnya. Aku belajar seni sejak kecil. Bedakan naskah kuno asli palsu. Kita masih bisa cek tahun aslinya. Bisa perbaiki naskah kuno dan lukisan rusak. Keahliannya luar biasa sekali. Hebat sekali begitu. Shen Songyun jelaskan nilai naskah kuno. Aku sekarang akan mengantarmu ke sana. Biarkan dia menilai dan mengapresiasinya untukmu. Terima kasih, Tuan Chin. Oh, Saudara Shen. Lama tidak bertemu. Saudara Qin, benar-benar tamu langka. Teman muda ini siapa ya? Teman muda ini adalah Song Qinghe, Nona Song. Oh, Nona Song Qinghe yang berhasil menaklukkan utusan Gao Chang sendirian. Gadis Song Qinghe, wibawa dayong. Sudah lama aku dengar namamu. Tuan Shen memujiku terlalu tinggi. King He cuma kerja tugasnya. Saya tidak layak pujian Tuan Shen. Hari ini kami berdua datang, membawa sebuah barang berharga, khusus untuk meminta Anda menilainya. Oh, silakan duduk semua, bicara saja. Baik. Barang berharga apa? Wah, Saudara Henian datang sendiri? Ini pasti barang langka dan berharga. Coba keluarkan untuk kami lihat. Ini dua naskah kuno yang kubawa. Mohon Bapak Shen bantu memeriksanya. Wah, ini ternyata Shan He Jiao yang lama hilang. Benar sekali. Tepat buku inilah. Kitab ini ditulis oleh seorang pertapa yang berkelana. Orang ini menyebut dirinya pengembara awan. Katanya dia jelajahi seluruh negeri. Pemandangan gunung di seluruh tempat. Catatan harta ada di sini. Ini seperti buku geografi seluruh dunia. Selama ratusan tahun, banyak orang mengorbankan hidupnya tapi tak pernah melihatnya. Tak sangka dapat melihat barangmu hari ini. Di mana Nona Song menemukan buku ini? Di mana Nona Song menemukan buku ini? Buku ini kutemukan di pasar buku bekas. Kertas itu tampak usang saat itu. Ini barang lama mungkin. Tapi tidak menyangka ternyata barang langka yang luar biasa ini. Nona Song yang masih sangat muda dapat barang bagus dari pasar bekas. Ketajaman pandangan seperti ini benar-benar hebat. Nona Song beruntung sekali. Wah, pandanganmu bagus banget di lapak buku bekas sederhana ini. Ternyata dapat menemukan harta karun ini. Terlihat bahwa Nona Song punya, aku sangat suka naskah kuno ini. Jujur saja, saya seumur hidup suka naskah kuno. Aku sangat menginginkan catatan hilang ini. Beli naskah kuno dengan banyak uang. Apakah Nona Song mau melepaskannya? 1000 emas? Benar. Tepatnya 1000 emas. Gambaran geografis di naskah kuno Mimpi Liang. Serta peristiwa aneh yang tersembunyi. Nilainya bahkan lebih dari 1000 emas. 1000 emas yang saya tawarkan. Sebenarnya, saya sudah sangat untung loh. Tuan Shen menyayangi naskah kuno. Pasti bisa menyimpannya dengan baik. Kalau begitu, Jin He akan... Ini 2 naskah kuno untuk Tuan. Terima kasih, Nona Song. Tak sangka fragmen buku bekas ini tiba-tiba saja terjual seharga 1000 emas. Nilainya benar-benar luar biasa mahal. Wah, gulungan rusak yang dibeli di kios buku bekas ini setelah diperbaiki oleh Guci Harta Karun. Ini jadi buku langka. Langsung mendapat untung 1000 emas. Kalau Guci Harta Karun ini bisa memperbaiki naskah kuno, apakah mungkin juga bisa memperbaiki benda lainnya?
sayang, saya tidak bawa barang apapun sekarang. Lebih baik saya lihat ke pasar. Di sana pasti bisa menemukan beberapa benda pecahan yang bisa diperbaiki. Aduh, barang-barang di sini terlalu banyak sekali. Kapan kita akan menerima semuanya? Harus memikirkan cara. Kumpulkan sebanyak mungkin rongsokan dalam waktu singkat. Ada ide. Ini buat apa sih? Apa yang sedang mereka lakukan? Tukar barang dengan beras. Tidak ada tanggal bersih-bersih lagi. Gadis ini mau tukar beras putih? Itu kan beras putih. Beras putih itu sangat berharga. Satu kantong jual 50 sen. Bisa ditukarkan begitu saja? Belum pernah lihat hal seperti ini. Menukar beras putih dengan barang-barang. Aku tak tahu ganti apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini tukar barang dapat beras. Ada kebaikan seperti itu. Potongan keramik tak berguna di rumah maupun peralatan tembaga yang sudah rusak, semuanya bisa dibawa ke tempat saya. Saya tukar beras sesuai harga. Saya tidak akan mengubah keputusan. Nona, ini tukar barang beras. Bisa jelaskan bagaimana cara tukarnya? Sangat mudah, seperti pecahan keramik. Barang lama bisa tukar beras putih. Barang antik biasa yang masih utuh. Pajangan lama tukar setengah beras. Kalau kondisinya sedikit lebih bagus, bisa tukar 1 karung beras putih. Ucapanmu itu beneran? Tentu saja beneran. Beras di mobilku ini berkualitas tinggi. Hanya bawa barang lama dari rumahmu. Barang rusak bisa ditukar beras. Aku tidak akan menarik kata-kataku ya. Ada hal bagus kayak gini? Coba lihat ini. Bisa ditukar nggak? Ini peninggalan suamiku dulu. Disimpan juga tidak berguna. Coba cek. Tukar beras putih. Nyonya tunggu sebentar ya. Aku lihat barangnya dulu. Poci tembaga ini memang aus. Tapi ini benar-benar barang antik asli. Gunakan Jubapen untuk upgrade salinannya. Pasti bisa dapat untung banyak. Nyonya, ini barang antik asli. Aku ganti setengah karung beras untukmu. Aduh, barang rusak begini. Bisa ditukar setengah karung beras putih? Bagus banget. Nona, kamu benar-benar orang baik sekali. Terima kasih banyak ya. Beras ini cukup untuk keluarga kami. Nyonya, aku yang harus berterima kasih kepadamu. Ada lagi yang mau tukar nggak? Jumlahnya terbatas. Siapa cepat dia dapat, aku datang. Aku. Ini ditemukan di rumah lama saya. Kelihatannya seperti pecahan porselen antik. Coba lihat. Warna glasir porselen ini agak kekuningan. Meskipun rusak parah. Ini pola keramik hijau tua kuno. Benar-benar barang antik. Perbaiki serpihan keramik dengan guci ajaib. Ini pasti harta langka. Nona, pecahan porselen ini bisa ditukar? Pecahan ini bisa tukar 100 beras. Tapi kondisi barang ini tidak. Aku tukar setengah lusin sama kamu. Guci ini bisa tukar setengah beras. Nona, hatimu benar-benar sebaik bodhisattva. Beras cukup. Terima kasih, Nona. Ada lagi yang mau tukar beras? Aku tukar. Aku ganti sekarang. Jangan buru-buru. Satu-satu aja. Semua kebagian. Kurang dari sehari. Ternyata udah terkumpul. Begitu banyak barang rusak. Kendi ini meskipun rusak sedikit, tapi cukup gunakan Jubopen untuk menyalin. Pasti jadi kendi tembakau kelas atas. Hei. Ini apa? Ini apa? Firaun yang ditingkatkan jadi jauh lebih halus dan indah. Bekas kerusakan itu hilang total. Hei, pasti pecahan porselen rusak ini juga bisa disalin dan ditingkatkan kualitasnya. Ini. Serpihan keramik diperbaiki oleh Jiao Baopen. Ternyata bisa jadi vas porselen biru putih. Wah, ini vas porselen biru putih yang di-upgrade. Permukaannya sempurna tanpa cacat. Warna glasirnya putih bening berkilau. Motifnya jelas dan 3 dimensi dijual di pasaran. Ini barang bagus yang langka. Hei, pasti bisa laku banyak uang. Benda berharga sebanyak ini. Gimana cara aku menjualnya ya?
Benda berharga sebanyak ini, gimana caraku menjualnya ya? Kalau benda berharga ini dijual terpisah, tidak hanya memakan waktu dan tenaga. Ini bikin orang lain iri. Gampang ditawar rendah loh. Mendatangkan masalah yang tidak perlu. Pergi cari Tuan Qin. Tuan Qin punya saluran penjualan. Juga punya banyak koneksi. Benda-benda berharga ini ditaruh di paviliun permata untuk dijual. Bisa mendapatkan harga yang bagus. Juga tidak membuat orang curiga. Hei. Tuan Qin. Nona Song. Tuan Qin, aku datang minta bantuanmu. Ini. Glasur porselen ini lembut. Warna birunya sangat pekat. Ini pasti keramik istana. Ini semua harta langka luar biasa. Satu saja sudah heboh di Dayong. Nona Song, dari mana dapatnya? Banyak sekali harta berharga. Tuan Qin, yang terhormat, sejujurnya semua harta ini saya dapatkan kebetulan. Sama sekali bukan barang curian. Anda bisa tenang sepenuhnya. Hanya saja kemampuan saya terbatas. Begitu banyak harta, tak tahu jualnya. Setelah berpikir berkali-kali, hanya Anda yang bisa membantu saya. Kamu titip barang ini? Benar, itu niat saya. Tuan Qin, saya berikan 30% komisi. Terima kasih Tuan Qin atas bantuannya. Komisi 30%? Kamu sangat tulus loh. Hanya saja begitu banyak barang berharga, harga tak laku semua. Kalau dititipkan untuk dijual, waktunya pasti akan sangat lama. Tidak apa, jual barangnya. Saya bisa menerima berapapun lamanya. Menurut pendapat saya, lebih baik kita adakan acara lelang. Acara lelang? Acara lelang ini adalah lelang kelompok. Yang menawar paling tinggi yang mendapatkannya. Aku akan undang orang-orang penting. Para pedagang kaya datang hadir. Ini bisa bikin harta laku mahal. Ini bikin kamu terkenal. Aku terkenal di seluruh dunia. Kalian dengar kabar itu tidak? Hari ini Pavilion Harta adakan lelang. Semua pejabat Dayong diundang, serta para pedagang kaya raya. Yang lebih aneh lagi, ku dengar semua barang lelang ini dari seorang pengemis. Oh, masa sih? Apa harta langka seorang pengemis? Iya, benar sekali. Aku dengar dari karyawan Zenbauge. Semua barang itu sangat langka. Orang biasa tak pernah lihat itu. Tak disangka si pengemis menjualnya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku penasaran seberapa hebat barang lelang hari ini. Aku ingin lihat sendiri dong. Ayo lihat siapa dia sebenarnya. Siapa sih pengemis kayak gini? Qing He, lihatlah di bawah panggung ini. Semuanya adalah orang-orang terpandang di Dayong. Barang lelang adalah hartamu. Mulai hari ini, kamu pasti terkenal di seluruh dunia. Tuan Qi terlalu memuji saya. Saya yang muda bisa sampai sekarang. Semua berkat bimbingan dan bantuan Anda. Jasa bimbingan ini aku tak akan lupa selamanya. Kamu tidak perlu begitu rendah hati. Saya siap membantumu kok. Sama sekali bukan bimbingan sepihak. Melainkan saya benar-benar menghargaimu. Kamu masih sangat muda. Dia punya bakat luar biasa mencari harta. Meskipun tanpa bantuanku, kamu yang punya kemampuan sehebat ini, kesuksesan hanyalah masalah waktu saja. Saya cuma manfaatkan situasi ini. Yang bikin kamu terkenal di dunia selalu adalah kemampuanmu sendiri. Saya mengerti maksud Tuan Qi. Aku tak akan mengecewakan kepercayaanmu. Berikutnya adalah acara lelang kali ini. Barang lelang terakhir. Vas porselen biru putih ini vas biru putih bermotif teratai buatan kiln resmi. Bahan dasarnya halus selembut lemah. Warna glazurnya pekat lembut seperti giok. Ini harta langka yang luar biasa. Harga lelang awal 100.000 tel. 105.200 tile, 110.000 tel, 120.000 tel. 120.000 tel. Masih ada yang mau menawar? Aduh.
Laku di harga 120.000 tael. Ayo ucapkan selamat Tuan Muda Li. Haha. Undang Tuan Qin dan pemilik barang lelang naik panggung. Undang Tuan Qin dan pemilik barang lelang naik panggung. Kenapa malah seorang pengemis? Tuan Qin bawa pengemis ke panggung. Kudengar barang lelang ini dari pengemis. Ternyata dia. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa memiliki begitu banyak harta langka dunia? Ini terlalu tidak masuk akal. Acara lelang hari ini. Terima kasih semuanya sudah sudi hadir. Terima kasih semuanya. Kalian pasti punya keraguan ya? Benar sekali. Gadis ini adalah pemilik semua harta lelang kali ini, Song Qing-he. Aduh, ternyata benar itu dia. Meskipun Nona Song masih sangat muda, memiliki pandangan dan kekuatan luar biasa. Nanti kalau kalian semua ada kebutuhan, silakan cari Nona Song saja. Lelang harta hari ini selesai. Semoga kalian pulang dengan senang. Bagus, bagus, bagus. Lelang harta berharga hari ini selesai. Semoga kalian bersenang-senang. Bagus, bagus. Bagus. Ini seluruh pendapatan lelang setelah dipotong komisi 30% pavilion harta karun. 30 juta tael tersisa di sini. Terima kasih, Tuan Qin. Jangan sungkan kepada saya. Nanti pavilion harta karun butuh bantuan. Bantuan dan dukunganmu. Tuan Qin, bercanda saja. Saya Song Qing-he, adiknya. Nona Song. Nona Song, kami bawa perintah Ibu Suri. Aku ajak kau masuk istana. Ibu Suri dengar kisah Nona Song. Sangat penasaran. Aku ingin bicara dengan Nona Song. Kenapa Ibu Suri memanggilku? Ibu Suri murah hati. Pasti tidak akan ada masalah apa-apa. Karena Ibu Suri sudah memanggil, maka pergilah saja. Hamba Li Quan. Selamat ulang tahun, Yang Mulia. Berkah yang panjang terus mengalir. Ini ginseng 1000 tahun. Semoga Ratu panjang umur, sehat sejahtera setiap tahun. Sebatang ginseng 1000 tahun yang sangat bagus, penampilannya sangat sempurna, aromanya kental dan harum. Li Qing sangat perhatian. Kualitas ginseng ini memang sangat bagus. Ibu Suri terlalu memuji hamba. Ginseng ini bukan milik Chen Shun, melainkan seorang gadis. Gadis ini mengadakan lelang di Zhenbaoge hari ini. Ini barang langka. Oh, gadis seperti apa sebenarnya bisa menemukan ginseng sebaik ini? Masih punya banyak harta langka? Yang lebih mengejutkan lagi, gadis ini ternyata adalah seorang pengemis. Pengemis ini bisa memiliki begitu banyak barang berharga. Benar-benar membuatku penasaran siapa sebenarnya sosok luar biasa ini. Ibu Suri tidak tahu. Wanita ini bernama Song Qing. Dia dari acara pertemuan barang antik mengalahkan utusan Gao Changmohe dengan mudah. Menjaga martabat Dayong kita. Wanita hebat yang bikin Dayong terkenal. Mendengar kalian bicara begitu, aku jadi semakin penasaran. Orang sini, panggil Song Qing-he masuk ke istana. Saya ingin melihat sendiri wanita seperti apa sebenarnya dia. Baik, saya patuh perintah Ibu Suri. Li Qing, silakan duduk. Cepat. Terima kasih Yang Mulia Ibu Suri. Song Qing-he, aku akan kalahkanmu malam ini. Saya Song Qing-he hormati Ibu Suri. Selamat panjang umur, Yang Mulia. Berkah yang berlanjut selamanya. Bebas dari kesusahan setiap tahun. Bangunlah cepat. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Kamu benar, Song Qing-he. Aku sudah lama mendengar namamu. Sendirian mengalahkan utusan Gao Changmohe di ajang adu harta besar. Menjaga martabat Dayong kita. Benar-benar gadis yang punya prinsip teguh dan penuh keberanian. Yang Mulia Ibu Suri, terima kasih. Saya cuma lakukan kemampuan saya. Jaga nama baik Dayong kita. Saya bukan tipe yang berprinsip. Dengar, Song bertarung dengan utusan Gao Chang.
Pertandingan itu sungguh sangat menakjubkan. Hari ini adakan pameran barang antik. Saya mau bertarung sama Nona Song untuk menghibur Ibu Suri. Selamat ulang tahun, Ibu Suri. Pertarungan harta karun tempo hari. Aku tidak berkesempatan menyaksikannya. Hari ini, kita manfaatkan kesempatan ini. Mari adakan kontes harta untuk hiburan. Gadis Song, apa pendapatmu? Gadis Song, apakah tidak mau menunjukkan kepada Ratu? Yang mulia Ibu Suri, hari ini aku buru-buru masuk istana. Aku tak bawa barang langka. Maaf, kalian dan Ibu Suri kecewa. Apa susahnya itu? Harta istana sangat banyak. Kalian bisa pilih di perbendaharaan istana. Batas waktunya adalah 2 jam. Siapa yang pilih harta paling berharga? Dialah yang menang. Gadis Song, apakah kamu masih punya keberatan? Karena ini kehendak Ibu Suri. Hamba gadis setuju saja. Karena kalian berdua tidak punya keberatan. Ayo pilih di gudang harta. Aku akan menunggu di sini untuk melihat barang bagus kalian. Ya, hamba patuh pada perintah. Wah, gudang harta dinasti Yongku. Sekali pandang saja. Benar-benar membuat mata berkunang-kunang. Dasar pengemis bodoh. Barang segini. Apa yang perlu dibuat heboh? Tuan Li, kata-katamu seolah harta keluargamu lebih bagus. Istana ini loh. Hei, jangan bicara sembarangan ya. Keluarga Lee kami setia turun-temurun. Aku nggak pernah mau melampaui batas. Oh, begitu? Hari itu entah siapa mengerahkan pasukan penjaga istana di depan umum. Kamu membuatku malu sepenuhnya hari itu. Aku bahkan belum menuntut balas padamu. Hari ini adu harta, aku pasti akan membuatmu hancur reputasimu. Sepertinya pelajaran terakhir untukmu. Belum cukup ya? Kamu berani bicara sombong di depanku? Baik-baik, gadis yang tidak tahu maut. Kita lihat saja nanti. Lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. C. Guci harta karun itu malah bereaksi. Mahkota harta ini terlihat biasa saja. Kok bisa beresonansi dengan guci hartaku? Pasti bukan barang biasa. Ini adalah Li Quan, jubah ini. Kamu pasti kalah. Song Qinghe. Kamu cuma seorang pengemis biasa saja. Kau tak layak bersaing denganku. Hari ini, aku bikin kamu malu. Kamu cuma seorang penipu bodoh itu. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang kalah, siapa menang, belum diketahui sama sekali. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu harta karun yang sesungguhan? Waktunya sudah tiba. Pemeriksaan harta karun dimulai. Kalian berdua, siapa duluan? Hamba duluan. Ini adalah Jimat giok 9 naga. Ini ternyata jimat 9 naga legendaris. Ibu Suri sangat tajam melihat. Giok ini adalah Jiu Long Pei Legendaris. Aku butuh bertahun-tahun baru dapat barang langka ini. Wah, harta karun yang luar biasa. Harta karun ini sangat hebat, sangat luar biasa. Angka 9 adalah yang tertinggi. Naga melambangkan wibawa kaisar. Jimat ini hanya yang mulia kaisar dan Ibu Suri yang boleh memakainya, melambangkan kekuasaan kekaisaran yang tertinggi, kebahagiaan dan umur panjang setinggi langit, kerajaan yang kokoh abadi selamanya. Adalah harta warisan yang nilainya tak terhingga. Mencari harta karun ini, aku butuh bertahun-tahun untuk menemukannya. Barang langka tiada duanya. Hari ini saya mempersembahkan harta ini bukan untuk tujuan lain, hanya untuk membuat Ibu Suri sangat senang hati. Kamu perhatian sekali. Sekarang giliranmu.
Yang mulia Ibu Suri, ini hadiah khusus untukmu. Ini memang tiada duanya di dunia. Berlagak misterius tanpa alasan. Hari ini saya ingin lihat sendiri harta langka apa yang kamu punya. Ini adalah Ini mahkota merah permata emas yang hilang. apa? Mana mungkin? Mahkota merah permata emas sudah punah. Sudah lenyap dari dunia ini. Bagaimana bisa muncul di sini? Mahkota merah permata emas ini hilang 100 tahun. Sebenarnya disembunyikan kerajaan. Karena perang, dia jadi rakyat jelata dan tersembunyi di tengah masyarakatnya. Sedikit orang pernah lihat aslinya. Seiring berjalannya waktu, ini pun jadi legenda yang hilang. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas dia cuma pengemis kecil. Bagaimana bisa punya peti merah emas? Ini pasti palsu. Pasti ini kamu buat menipu orang. Apakah ini barang palsu atau bukan? Mohon ahli penilai harta istana memeriksa. Ibu Suri Agung, aku dengar Liu ahli menilai batu permata. Ayo minta dia cek ke asliannya ya. Panggil menghadap. Liu Gong dari Shangbao Jian. Hamba tua menghadap Ibu Suri. Apa tujuan yang mulia memanggilku? Paman, Liu, coba lihat mahkota permata ini dulu. Ini mahkota emas merah yang hilang lama. Balas yang mulia Ibu Suri. Setiap lembar emas mahkota ini sangat tipis. Bentuknya seperti kupu-kupu yang hinggap. Warna ruby merah coklatnya murni. Yang itu jelas mahkota emas merah permata yang sudah lama hilang. Paman Liu, menurut pendapatmu, mahkota emas merah dan liontin naga 9, siapa yang lebih menghargai? Jika berbicara tentang makna tersirat, Liontin naga 9 lebih mulia. sudah kubilang kan, liontin naga 9-ku tak kalah darimu. Tapi, jika berbicara tentang nilai kelangkaan, Mahkota merah emas ini lebih bagus. apa yang kamu katakan? Mana mungkin itu? Semua orang tahu. Mahkota emas merah sudah punah. Hari ini kita muncul kembali. Keberuntungan Ibu Suri Chengyu. Ini sangat langka loh. Beda sudah tahu. Kamu mundur sekarang. Baik, Pertarungan harta karun kali ini, Ibu Suri umumkan. Pemenangnya adalah Song Qinghe. ini tidak mungkin. Yang mulia Ibu Suri, giok naga 9-ku adalah harta negara. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Ya, pasti ada kesalahan. Li Quan, jangan bicara sembarangan. Paman Liu ahli soal barang berharga. Semua yang dia ucapkan benar adanya. Keputusan Ibu Suri. Bagaimana bisa kamu berani mempersoalkannya? Kalah ya, kalah saja. Kalau kamu masih bertindak kurang ajar, jangan salahkan Ibu Suri ya. Terima kasih, Ibu Suri, atas keadilanmu. Aku tidak pantas, Pak. Kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Mahkota emas murni bertata permata merah. Ibu Suri sangat puas. Sampaikan, perintah Ibu Suri, berikan hadiah kepada Song Qinghe 100 tael emas, beberapa potong kain sutra mewah, sebagai penghargaan atas niat dan ketulusannya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Hari ini cukup sampai di sini. Ibu Suri juga sudah lelah. Kalian semua boleh bubar sekarang. Ya. Nona Song, tunggu sebentar. Yang Mulia Putri Mahkota, Nona Song, mari bicara sebentar. Aku mau bicara padamu. Oke, saya ikuti arahan Yang Mulia. Nona Song. Wah, kamu berhasil temukan mahkota emas merah yang hilang. Benar-benar hebat sekali. Yang Mulia terlalu memuji. Selain itu, Beta juga mendengar kabar tukar beras dengan barang bekas. Menyelamatkan banyak warga miskin. Perbuatan baik seperti ini, Beta benar-benar merasa sangat lega. Itu cuma hal kecil kok. Bisa membuat mereka makan sampai kenyang. Hati saya juga jadi lebih tenang. Apa tujuannya Yang Mulia hari ini? Saya datang untuk urusan apa ya? Aku ingin ajak kamu ikut pertemuan negara besok bersamaku. Apa? Ayo ajak saya ke pertemuan negara-negara. King He,
Kenapa kamu terkejut sekali? Kongres dunia ini untuk menunjukkan kekuatan, perayaan, penting kejayaan dinasti Yong kita. Utusan dari berbagai negara berkumpul. Bahkan para menteri di istana ini hanya bisa masuk sesuai pangkat mereka. Saya tidak punya latar keluarga, juga tidak punya kedudukan apa-apa. Bagaimana bisa ikut pertemuan dunia? King He, jangan merendahkan dirimu sendiri. Meskipun kamu hanyalah seorang wanita, tapi hatimu penuh keadilan negara. Baik di Zenbaoge bertarung, bantu rakyat miskin. Semangat dan keberanian sepertimu, aku sungguh mengagumi ini. Pertarungan harta di aula terakhir. Kamu gagalkan utara Gaochang sendirian. Kamu berhasil menjaga martabat Dayong kita serta mengangkat wibawa negara Dayong. Perkara ini tersebar di seluruh Dayong. Bahkan Kaisar memujimu dan ingin bertemu denganmu. Apa? Yang mulia Kaisar ingin bertemuku juga. Apa? Yang mulia Kaisar mau temui aku? Jadi ikut aku ke pertemuan besok. Aku dapat banyak uang dari Jubao-pen. Tapi ingin ubah takdir kita. Aku jadi orang terkaya Dayong. Pertemuan agung kali ini adalah kesempatan bagus untukku. Kalau begitu, aku tidak berani menolak kebaikanmu. Hari sudah larut malam sekarang. Lebih baik kamu menginap di tempatku. Untuk beristirahat hari ini. Besok pagi, kita ikut rapat negara. Terima kasih Yang Mulia Putri. King He tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Kamu pahlawan dinasti Dayong kami. Ini semua memang seharusnya begitu. Bawa Nona King He istirahat. Tempatkan dia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Baik, Nona King He. Silakan ikuti saya. Nona Qian He. Ini kamar tidur yang disiapkan untukmu. Hamba sudah menyiapkan air panas sebelumnya. Silahkan bersiap-siap dulu. Baju tidur sudah disiapkan di ranjang. Hamba akan menunggu di luar pintu. Jika ada keperluan apapun, cukup panggil hamba saja. Terima kasih ya, Nona. Saya mengerti. Kamar di kediaman putri ini ternyata begitu mewah dan indah. Dibandingkan dengan kuil tua rusak milikku. Benar-benar sangat jauh berbeda. Apakah ini kehidupan orang kaya? Ya Tuhan, ternyata bahkan air mandi pun begitu mewah. Tidak cuma ada air panas, bahkan ditaburi begitu banyak lopak mawar. Hidup orang kaya sama sekali tidak terbayangkan. Besok adalah pertemuan penghadapan semua negara. Ini kesempatan ubah takdirmu yang hebat. Aku harus pegang ini erat. Tapi Mo He adalah utusan dari negara Gaochang. Pasti akan hadir di sana. Pertarungan harta di aula terakhir membuat dia kehilangan harta nasional negaranya. Malu sejadi-jadinya. Besok, dia pasti manfaatkan kesempatan ini untuk menyulitkanku. Untungnya, aku punya baskom harta karun. Semua taktik yang dia pakai tidak akan bisa menyulitkanku. Ini sangat cantik sekali. Wah, benar-benar peri turun. Tidak disangka, pengemis kecil dulu itu ternyata secantik dan seindah ini. King He, kamu sangat cantik hari ini. Wajah secantik ini, pembawaan seagung ini, bahkan aku pun terpesona. Kita akan memukau orang. Tunjukkan pesona wanita Dayong kita. Putri Agung terlalu memujiku. Aku pinjam pakaian istana. King He, kamu terlalu rendah hati. Waktunya sudah tidak pagi lagi. Kita harus pergi sekarang. Putri Agung tiba. Siapa gadis ini? Putri Mahkota ikut masuk sendiri? Pakainya keren banget, berwibawa. Tidak terlihat seperti wanita biasa. Apakah dia putri keluarga bangsawan? Tak pernah dengar gadis bangsawan cantik. Tapi dia disukai sang putri mahkota. Pasti identitasnya tidak sederhana. Kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Yang Mulia Kaisar tiba.
Salam hormat Yang Mulia Kaisar. Semoga Kaisar kami berumur panjang. Berumur sangat panjang. Kalian semua bangunlah. Terima kasih Yang Mulia Kaisar. Utusan Gao Chang Maha, salam untuk Kaisar Dayong. Hari ini kami datang khusus untuk Dayong. Bertanding harta karun. Cek Dayong seperti kabar yang beredar. Dasarnya sangat mendalam dan kuat. Oh, bertanding harta karun. Ku dengar. 2 hari lalu utusan ini datang. Orang lain bertanding harta karun. Bahkan harta nasional kalah. Apa harta lain yang kamu punya? Bisa adu lagi dengan Dayong kita? Baginda, ucapan Anda tidak tepat. Negara Gao Chang punya banyak harta berharga. Semangat kita tidak luntur karena pejabat kecil. Hari ini aku bawa barang langka sejati. Pasti akan membuka mata kalian semua. Angkat ke sini. Benda apa ini? Kelihatannya sangat berat. Apa mungkin ini karang laut selatan? Kudengar Gao Chang punya binatang aneh. Apa di dalamnya ada makhluk hidup? Apa ini mungkin? Ini burung pipit salju barat? Apa? Benar sekali. Ini adalah burung pipit salju unik dari kerajaan Gao Changku. Burung ini seluruhnya putih. Tanda merah di kepala lahir dengannya. Cahaya emas sayapnya langka di dunia. Selama ratusan tahun terakhir, kami punya 3 ekor. Sangat langka sekali. Burung pipit ini mengerti perasaan manusia, bisa membedakan baik dan jahat. Nama baik bisa usir bencana. Ini harta paling berharga kerajaan Gao Cheng. Apa harta Dayong yang bisa menandingi harta ini? Kinya, ya, kamu punya harta untuk lawan, aku cuma salin barang mati. Belum pernah mencoba makhluk hidup, harta biasa tak lawan burung salju. Makhluk roh tingkat atas semacam ini sekarang sudah begini, hanya bisa mencobanya. Aku tidak yakin. Tapi aku bersedia mencobanya. Apakah ada binatang langka di istana? Tentu ada hewan langka. Namun dibandingkan burung pipit salju barat, kemungkinan besar kualitasnya jauh lebih rendah. Tidak apa-apa, Putri Sulung. Pilihkan aku yang kecil. Iya, baik. Burung beo kecil ini, burung roh puncak salju kurang langka. Tapi burung langka. Sekarang sudah sampai titik ini, hanya bisa bertaruh sepenuhnya. Semoga pakai kekuatan baskom harta karun. Ini memberimu keberlawanan terhadap burung salju. Ini adalah King Luan. Tak sangka, Jubao Penjen bisa tingkatkan makhluk hidup seekor elang biasa. Burung beo ternyata jadi burung dewa King Luan. luar biasa sekali. Harus segera membawanya ke aula utama. Apa harta Dayong yang kamu punya? Menandingi burung roh milikku. Kalau tidak ada, kali ini Gao Chang kami menang. Mohon Yang Mulia Kaisar Dayong mengumumkan ke seluruh penjuru dunia bahwa negara Gao Chang kamilah negara agung pusat yang sejati. Burung kecil remeh ini, mana pantas diberi kata roh? Tampaknya Gao Chang benar-benar negara kecil perbatasan yang tidak pernah melihat dunia luas. Kamu, bagaimana bisa seaneh dan ajaib ini? Ini Qing Luan, burung dewa purba. Qing Luan, burung dewa zaman purba. Tidak mungkin. King Luan adalah raja semua burung. Bertanda keberkahan tertinggi yang suci. Bagaimana bisa muncul di sini? Pasti kamu penyihir itu buat burung palsu dengan trik ilusi. Untuk menipu Yang Mulia Kaisar dan membingungkan semua orang. Mohon Yang Mulia Kaisar membedakan kebenaran. Perempuan jahat ini punya niat jahat. Berani menipu Kaisar dengan sengaja. Mohon Yang Mulia Kaisar menjatuhkan hukuman kejahatan penipuan terhadap Kaisar padanya. Kepala utusan Mocha, jangan bicara sembarangan. Burung Qing Luan sangat berwibawa. Bagaimana mungkin ini palsu? Karena kamu tidak percaya. Aku akan membiarkan kamu melihatnya sendiri. Apa sebenarnya burung dewa kuno? Aduh,
Aku. Aduh, Burung suci. ini. Benar saja ini burung suci kuno. Cahaya ajaib ini sangat menawan. Ini bukan barang palsu. Katanya ketika King Luan muncul di dunia, pasti akan ada pertanda baik. Dengan perlindungan burung suci ini, negara kita akan aman dan makmur. Segala urusan berjalan lancar. Ternyata benar-benar burung suci King Luan. Wang He. Burung pipit salju ajaib milikmu itu di bawah kekuatan suci King Luan milikku. Bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Ini wibawa raja segala burung. Sama seperti negara Gauchangmu yang melihat negara dayung kita. Harus tunduk patuh. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali, bagus sekali. Nona Song benar-benar berjiwa besar. Dayong perkasa, bagus. Hei, kepala utusan Moke. Burung Dewa King Luan. Kehendak dewa terlihat sepenuhnya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku. Kalau begitu, beda umumkan. Lomba adu harta karun kali ini. Negara Dayong menang. Bagus. Song Ching-he. Kompetisi pameran barang langka kali ini. Dengan kekuatannya sendiri dia membanggakan. Wibawa negara Dayong kita. Jasanya tidak bisa dilupakan. Dianugerahi 10.000 tile emas, 100 potong kain sutra mewah, 10 peti perhiasan emas dan permata. Beta menganugerahi Song Ching-he gelar Putri Ching-he. Kamu boleh masuk keluar istana bebas. Berikan putri sebuah kediaman lagi untuk menunjukkan kehormatan dan anugerah agung. Terima kasih Yang Mulia. Hadirin sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Putri kami baru selesai cek toko. Badan tidak enak. Hari ini tidak nyaman menerima tamu. Saya ingin menemui Putri Junzu. Saya pedagang garam dari Hedong. Aku berikan 30% garam, hanya mau kerjasama dengan Putri. Sekarang ini, semua ruang teh di kerajaan Dayong, semua ruang pribadi milik Putri Junzu. Saya yang tidak berbakat ini, aku percaya padamu. Bekerja sama dengan Putri Junzu, sama-sama meraih kemajuan. Putri Junzu, kami sudah berpesan niat baik kalian semua. Dia sangat menghargainya. Dia baru dapat anugerah kaisar sekarang. Tidak nyaman untuk dipamerkan secara luas. Barang-barang ini, semoga kalian semua membawanya pulang. Kalau begitu, kami tidak ganggu Putri Junzu. Urusan kerjasama ini, semoga Tuan Liu berkata baik. Iya, baik. Hati-hati di jalan semuanya. Hei. Paman Liu. Mereka semua sudah pergi. Setelah membujuk berkali-kali, akhirnya semuanya berhasil dibujuk pulang. Paman Liu. Berapa banyak toko belum dikunjungi? 12 toko teh. 5 toko sutra. Masih ada 8 toko rempah. Dan beberapa yang baru saja diakuisisi. Beberapa toko makanan dan keramik untuk Sang Junju. Masih ada 29 yang belum diperiksa. 29 toko? Jadi, orang kaya itu sangat melelahkan. Orang kaya tidak selalu hidup nyaman. Bisa melakukan apapun yang diinginkan. Mengapa semua buku catatan datang padaku?